jam 10 hingga kita menang. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat tertindas yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Ini ciri-ciri revolusi akan terjadi. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Tetap semangat. Buruh akan tetap bersamai mahasiswa. Hidup buruh. Hidup mahasiswa yang melawan. Bagi saya, ini adalah konsekuensi logis dari apa yang akan terus saya suarakan dan perjuangkan untuk sebuah negara Indonesia yang lebih maju, yang demokratis, yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi konstitusi. Rilis ini saya akan tutup dengan pernyataan, "You ask for war, and this is my war declaration." Hai anak bangsa yang berhati dan berpikiran benar, berhentilah untuk diam dan jangan takut. Gunakan kewarasan berpikir dan jangan mundur atau gentar. Karena isu yang kita hadapi ini bukan cuma isu pilpres, tetapi isu lebih besar tentang keberlangsungan negara Indonesia di masa depan. Terkait press release dari His Excellency Rosan, saya hanya sepakat satu kata. Biarlah masyarakat yang menilai, dan Tuhan yang Maha Kuasa membantu makhluknya yang berdiri dalam kebenaran. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Presiden seakan-akan bisa tuh melakukan pork barrel politics, politik gentong babi yang membagikan bansos di mana-mana supaya anaknya menang. Ini nggak akan terkoreksi dalam sejarah kita, mungkin akan terjadi lagi, dan ini akan merusak demokrasi kita. Jadi bagi saya hak angket itu benar-benar harus tuh dilaksanakan. Jadi kita paling tidak bisa belajar dari proses ini. Dalam sejarah kepemiluan kita pasca Orde Baru, jadi setelah reformasi ini kan kita dari 99 ya, tapi dengan sistem yang sekarang baru 2004 sebenarnya. Nah, kita memang sebenarnya selalu menghadapi dugaan-dugaan kecurangan yang terstruktur dan sistematis ini, tapi belum pernah terbukti. Nah, bobotnya tahun ini luar biasa besar karena bahkan MK saja sampai dibusukkan sedemikian rupa dari dalam oleh pemegang kekuasaan gitu. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa soalnya di sini bukannya kita ingin menjegal paslon tertentu. Sama sekali bukan itu. Tapi kita ingin memberikan koreksi pada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Kalau ini kita biarkan begitu saja, bahkan tanpa dicek oleh DPR melalui hak angket atau hak apapun yang mereka mau lakukan, ini akan terus-menerus. Kedua, nah ini yang sangat penting bila dikaitkan dengan kecurangan pemilu. Berarti pendukung real paslon 02 itu ya cuma 37,8% saja tadi ya, yang yang tidak mendukung hak angket. Ini kan angkanya dari 100% dikurangi 62,2%, ya sisanya 37,8%. Itulah kira-kira angka sesungguhnya pendukung atau pemilih 02 pada pemilu lalu. Mana mungkin kan mereka mendukung paslon 02, tapi mereka percaya ada kecurangan pada pilpres dan bahkan mereka mendukung agar kecurangan itu dibongkar melalui hak angket. Ayolah, kan ini hanya matematika atau logika yang sangat sederhana ya. Survei Litbang Kompas itu dilakukan pada periode 26 sampai tanggal 28 Februari. Artinya hanya 2 pekan setelah pencoblosan. Kan pencoblosan dilakukan pada tanggal 14 Februari.
Apa iya mereka yang mendukung Prabowo dan Gibran pada tanggal 14 Februari dan hanya kurang dan atau sampai 2 pekan kemudian menilai bahwa pilihan mereka itu adalah sebuah kecurangan? Katakanlah begini ya, benar mereka mencoblos paslon 02. Nah, apa penyebabnya kok mereka sampai mencoblos 02? Kan mereka tahu itu sebuah kecurangan. Banyak saya kira motifnya ya, takut karena intimidasi, milih karena iming-iming bansos dan BLT. Ya ini kalau kalau dia ASN dia milih karena terpaksa, karena takut kehilangan jabatan. Ini kalau yang punya jabatan, atau yang tidak punya jabatan ya takut ditekan atasan. Nah, mengapa atasannya menekan bawahannya? Ya karena atasannya takut kehilangan jabatan. Gitulah kira-kira siklus siklus saling takutan itu, lingkaran setannya lah gitu kira-kira mudahnya ya. Tapi saya kira analisisnya bisa macam-macam dan ini perlu didalami lagi. Sekali lagi ini menurut saya yang paling fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi itu adalah 62,2% publik atau persepsi publik mendukung hak angket dan berharap kecurangan pemilu 2024 bisa dan harus dibongkar. Nah, kalau bisa dan harus dibongkar dan hak angket benar-benar